Arti ayat ini adalah, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 48. Allah Ta'ala menakut-nakuti Bani Israel dan seluruh manusia dengan hari kiamat. Pada hari yang menakutkan itu, seseorang, meskipun dia adalah orang yang mulia seperti para nabi dan orang soleh, tidak akan bisa menolong orang lain walau keluarga terdekat sekalipun sedikit pun, tidak pertolongan besar dan tidak pula kecil. Pada hari itu, setiap manusia hanya dapat mengambil manfaat dari perbuatan-perbuatan yang telah dia kerjakan semasa hidupnya di dunia. Kemudian Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu, syafaat atau pertolongan dari seseorang kepada orang lain tidak akan diterima, kecuali dengan izin dari Allah dan keridhaannya terhadap orang yang diberi syafaat. Allah tidak meridhai suatu amal perbuatan kecuali perbuatan itu dilakukan semata-mata hanya mengharap ridha-Nya dan perbuatan itu sesuai dengan jalan serta sunnah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa tebusan atau pembayaran ganti rugi tidak akan diambil dari seseorang. Seandainya setiap diri yang berbuat zalim itu mempunyai seluruh yang ada di bumi ini, dan ditambah yang seperti itu lagi, niscaya mereka tidak akan bisa menebus diri mereka dengannya dari azab Allah. Allah tidak akan menerima tebusan itu dari mereka. Pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong. Maksudnya, mereka tidak akan dibela dari ancaman hal-hal yang tidak disukai. Allah menghilangkan segala bentuk bantuan dari makhluk dalam bentuk apapun. Firman Allah yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun adalah dalam hal mendapatkan manfaat, sedangkan firman-Nya dan tidaklah mereka akan ditolong adalah dalam hal menghilangkan kemudaratan. Jadi, peniadaan pertolongan ini adalah untuk perkara masa yang akan datang bagi orang bersangkutan. Adapun firman Allah, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya. Ini adalah peniadaan akan manfaat yang diminta kepada orang yang memilikinya dengan suatu kompensasi, seperti dengan tebusan, atau selainnya seperti syafaat. Berdasarkan semua hal ini, wajiblah atas seorang hamba untuk memutus ketergantungan hatinya kepada makhluk, karena mengetahui bahwa makhluk itu tidak memiliki manfaat, walaupun seberat biji zarrah. Seorang hamba harus menggantungkan dirinya hanya kepada Allah saja dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, dia akan menyembah Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan memohon pertolongan hanya kepadanya dalam beribadah kepadanya.